Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas Cak. Seperti biasa kita bertemu lagi dengan MotoGP karena memang ada update tentang MotoGP. Jadi teman-teman semuanya, sama tahu nggak yang paling hot, super hot adalah ada sebuah isu yang luar biasa di mana Yamaha begitu serius ingin mengganti engine mereka dengan mesin V4. Jadi kalau kemarin kita membahas bagaimana Yamaha yang sepertinya akan tetap kekeh mempertahankan bentuk engine-nya inline 4, tapi ternyata yang paling update Yamaha diduga sudah meracik generasi terbaru, generasi mesin yang paling update, karena ini berkaitan dengan pengembangan mereka untuk di tahun 2027, di mana nantinya mesin MotoGP akan turun dari 1000 cc menjadi 850 cc. Jadi Kang Mas, memang kalau kita bahas tentang mesin Yamaha ini selalu menarik sekali untuk kita ubek-ubek ya, kita oprek lebih dalam, karena memang setelah Suzuki hilang dari MotoGP, mereka lah satu-satunya yang menggunakan engine inline 4, sebuah mesin yang luar biasa dikdaya di masa lalu. Di tahun 2004 Valentino Rossi langsung memilih engine ini, Big Bang inline 4. Teman-teman semuanya, generasi lama tentu berbeda dengan baru. Dan dari beberapa informasi yang kita dapatkan, untuk engine inline 4 ini memiliki limitasi atau memiliki keterbatasan jika ingin dipush. Dan sama tahu sendiri ya, bagaimana Yamaha sudah menggandeng Marmorini dan juga Max Bartolini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki pengalaman, tapi lebih spesifik kepada engine V4. Dan kalau digali lebih jauh lagi, memang sejauh ini Bartolini dan juga Marmorini sudah mencoba untuk nge-push dari inline 4, tapi ternyata yang didapatkan adalah ketika mereka menambah horsepower, siapa menyangka inline 4 ini lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan V4. Dan teman-teman ya, sama tahu sendiri ya, bahwa sekarang ini kan sudah berubah masanya. Jadi kalau kita komparasi, sekarang sudah menggunakan single ECU Magneti Marelli, dan dari beberapa informasi ternyata ECU Magneti Marelli ini lebih friendly untuk V4. Itu yang IWB dengar, walaupun tentu semuanya harus kita cek lagi kepada orang-orang yang memang berkompeten di sana. Namun dari sekitar pedok isunya demikian. Jadi Kang Mas, sebelum kita membahas yang lebih dalam lagi mengenai Yamaha, tentu saja IWB sudah mengumpulkan beberapa gambar-gambar di Misano kemarin yang ternyata para tim MotoGP sudah mencoba untuk menggunakan komponen baru. Jadi banyak komponen termasuk juga Honda dan Yamaha. Dan yang paling menarik adalah ternyata Honda, gila Mas, Honda ini membawa engine banyak kayak informasinya. Bahkan dari rumor-rumor yang berkembang, mereka membawa mesin lebih dari 3 engine, dimana konstruksinya ya dikabarkan memiliki karakter yang berbeda. Dan Honda juga fokus sekali kepada aero. Mereka juga membawa sasis yang baru. Jadi fokus mereka adalah bagaimana stiffness atau kekakuan dari sasisnya itu meningkat. Karena sejauh ini para pembalap Honda masih mengeluhkan perkara kemampuan mereka untuk keluar tikungan. Jadi retraction, sekali lagi traksi ban belakang menjadi fokus utama dari Honda. Makanya mereka banyak bergerak di area sana, dan juga Honda fokus kepada area depan. Karena untuk memberikan stability pada saat entry corner atau masuk tikungan dibutuhkan aero yang bagus. Dan ini yang kita lihat pada saat di Misano kemarin. Bagaimana dengan Ducati, Yamaha, dan juga gas-gas KTM? Tenang Mas, IWB sudah kumpulkan seperti apa komponen yang dibawa oleh mereka dan seperti apa pengetesan, sama itu saja detailnya di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah beberapa jepretan yang IWB kumpulkan pada saat para pembalap MotoGP melakukan pengetesan di Misano kemarin, Cak. Ya, memang IWB butuh waktu beberapa saat karena kita harus mengumpulkan detailnya seperti apa. Karena tentu saja, Cak, ini butuh analisa. Kita juga butuh melihat dengan mendalam sekali detail dari part dan komponen untuk masing-masing tim. Nah, teman-teman semuanya, kita awali dengan yang ada pada Honda. Jadi, Cak, ini adalah gambar bagaimana dari tim LCR Honda yang bisa kita pastikan ternyata Johann Zarco ngetes beberapa komponen baru. Dan dari beberapa informasi yang kita dapatkan, Cak, Honda memang sangat fokus untuk merombak semuanya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau secara looks dari visual luar saja sudah berubah, Kang Mas ya. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan bahwa Honda terbaru, RCV terbaru ini sangat mirip dengan konsep dari Ducati yang dikombinasikan ya, jadi kombinasi dengan Aprilia. Bisa kita lihat, tapi lebih condongnya itu ke Ducati, terutama pada bagian area
sidepod di sini Cak. Jadi bagian winglet, sidepod dan juga downwash duct yang memang betul-betul sangat-sangat mirip dengan konsep dari Ducati. Tapi kita akan coba untuk melihat dari depan dulu Kang Mas. Nah, teman-teman, kalau sampai perhatikan secara detail, dari depan saja sampai akan menemukan, kalau ya kalian sampai awas, sampai akan menemukan sebuah perombakan yang sangat total di area sini Cak. Bagian moncong sini pun berubah, bagian aero depan berubah, sayapnya berubah. Bahkan di bagian winglet atau di bagian bawah sidepod itu juga berubah. Jadi ada semacam sandal Cak ya, ada tekukan ya. Jadi tekukan dari sini yang menggelembung kemudian masuk ke dalam. Tapi di bagian area sini nempel Cak. Jadi ada semacam permainan nempel di bagian aeronya, sayapnya yang ditempel dengan downwash duct-nya. Jadi jika kita lihat memang ada semacam ground effect di bagian area sini ya. Jadi kalau kita perhatikan secara detail, maka sampai akan menemukan ada banyak sekali layer-layer di sini Cak. Jadi ada sayap juga yang kecil di sini. Semuanya memang sangat detail sekali. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Zarco nggak hanya ngetes model seperti ini. Ada satunya lagi nanti kita akan tunjukkan sampai semuanya. Jadi yang pasti adalah area sini Cak. Bagian ground effect ini memang lebih keluar pastinya Cak. Ini desain yang memang beda dibandingkan dengan RCV yang digunakan oleh Zarco biasanya. Jadi kalau kita lihat ada semacam layer di sini ya, ada tekukan dan sini ada, lihat nih, ada lubang Cak, ini lubang. Lubang ya, kemudian juga di bagian area sini ada yang namanya sayap. Dan teman-teman tentu saja semua yang diracik oleh Honda, pengembangannya walaupun banyak mengatakan mirip dengan Ducati, semuanya bertujuan adalah untuk menambah downforce dan downforce. Jadi bagaimana pembalap pada saat menikung kencang, maka akan ada namanya daya hisap ke aspal. Jadi semakin kencang motor, maka motor akan stabil. Ini akan membuat traksi atau daya tekan ban ke aspal semakin besar dan ini akan memberikan kestabilan. Itu yang kita tangkap dari Honda ini dan inilah desain pertama yang kita temukan bahwa aeronya sangat mirip dengan Ducati khususnya di area sini Cak dan juga di bagian area sini. Dan kalau kita perhatikan tetap ya kisi-kisi di sini dipertahankan ya, jadi ada bolong-bolongan begitu. Dan teman-teman yang juga mencengangkan adalah IWP menemukan adanya perbedaan pada peleknya Cak. Nah, kalau sampean komparasi antara pelek RCV lama dan yang baru ini berubah, yang dites di Misano ini tidak sama Cak. Di mana pelek yang digunakan oleh digunakan oleh Zarco maksudnya ya, RCV yang terbaru ini yang dites oleh Zarco ternyata menganut model palang Y. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada lubang ya. Jadi kalau kita komparasi, nah seperti ini bentuknya. Bagaimana kalau kita lihat Honda yang biasanya menggunakan model biasa ya, jadi palangnya biasa, tapi pada generasi yang dites oleh Zarco ini berbeda. Yakni palangnya model Y dan di sini ada lubang-lubang. Nah, sementara ini dari analisa pribadi, ini adalah salah satu tujuan Honda untuk bagaimana bisa mentransfer panas dari ban secepatnya. Jadi ini akan sangat berguna bagi motor ya, bagi ban khususnya supaya temperatur ban itu bisa dilepas dengan cepat. Jadi dengan model seperti ini ada kisi-kisi maka ada transfer panas ke bagian peleknya yang nantinya pelek akan membantu pendinginan. Jadi ini adalah salah satu cara dari Honda untuk menstabilkan temperatur ban. Ini sama ya seperti ini Cak ya. Coba kita komparasi ya model pelek yang lama. Ini adalah model pelek yang lama. Kalau sampai komparasi dan lihat di sini, saya ketemukan bagaimana bentuk dari peleknya yang biasa saya temukan ya, OZ Racing lah ya bahasanya Cak ya. Bagaimana peleknya itu modelnya bukan seperti itu tapi dia tebal besar dan ada palang yang menyatu antara atas dan bawah, hanya modelnya agak nyerong aja. Tapi yang terbaru yang dites oleh Honda kemarin ini tidak sama. Jadi modelnya seperti ini Cak. Nah ya kan, saya bisa lihat bagaimana bentuk dari palangnya itu kecil mungil. Tapi di bagian area sini model Y dan bagian sini, lihat nih ada bolong-bolong seperti ini. Jadi ini adalah salah satu usaha Honda untuk bagaimana bisa mentransfer panas dari ban secepat mungkin ke bagian area pelek yang pelek nanti juga akan membantu cooling system. Jadi semuanya berkaitan Cak, setiap jengkal dari desain itu berkaitan. Nah, jadi itu yang kita lihat di bagian area sini Cak. Lalu kalau kita perhatikan ternyata di bagian area suspensi sayap depannya nggak ada. Jadi sayap depan yang bisa kita lihat ya, jadi di bagian suspension yang dicangkokkan oleh Honda nggak ada pada pengetesan kemarin. Dan kemudian Kang Mas ya, yang jelas jika kita lihat di bagian area sini totally berbeda, total tidak ada yang sama sekali. Di bagian area sini totally berubah, sangat mirip pendekatannya dengan milik Ducati. Nah, untuk bagian belakang juga berubah total Cak. Teman-teman, untuk belakang kita tidak lagi menemukan dingklek pawon Kang Mas. Jadi kalau kita lihat Zarco juga ngetes model yang kita pastikan polosan, tapi pastinya di sini ada mesh damper yang tebal. Jadi kalau kita lihat
Honda seperti memang mengkomparasi bagaimana feel dari motor, ridingnya bagaimana, feel pada saat masuk dan keluar tikungan, semuanya akan dikumpulkan oleh mereka berdasarkan dari pengetesan ini. Jadi ini adalah model pertama yang bisa kita lihat ya. Jadi bisa kita pastikan memang berubah total dari aeronya. Dan jangan salah Cak, selain daripada aero ya maksudnya, IWB juga mendapatkan konfirmasi Honda sebenarnya membawa beberapa mesin. Jadi mesin yang dicangkokkan kepada motor ini ada beberapa model dan tentunya tetap V4 tapi karakteristiknya berbeda. Di mana satunya fokus kepada bagaimana motor memiliki top speed tinggi, tapi satunya adalah bagaimana motor power delivery-nya lebih jinak dan bagaimana supaya real traction itu lebih bagus karena memang karakter engine itu berpengaruh, Cak. Jadi semuanya dicari balancingnya, terbaiknya. Ini adalah motor yang tadi yang sudah share ke semuanya. Jadi memang secara konsep untuk pengembangan motor ini berbeda. Intinya adalah bagian sini Cak lihat nih. Jadi ini adalah salah satu aero yang kita lihat sidepodnya lebih lebar ya sampai ke bawah. Tapi ada tarikan yang nempel di bagian ground effects-nya. Dan kita perhatikan juga di bagian RS ini lihat nih. Jadi ada sayap, ini ada bolongan, dan memang konfirmasi kita dapatkan sejauh ini secara karakter motornya memuaskan, kata Zarco. Jadi motor lebih nurut, melahap tikungan, fast corner lebih cepat, walaupun secara gap memang masih jauh. Zarco mengatakan feelingnya positif, feelingnya oke, namun ini akan tetap berat bagi Honda karena untuk yang generasi yang dites oleh mereka di Misano hanya mampu memangkas persekian puluh detik. Sementara mereka tertinggal 0,8 detik ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tentu berat bagi Honda. Tapi tetap mereka berusaha keras bagaimana mendapatkan feeling terbaiknya sehingga di tahun depan mereka bisa bangkit. Sosoknya lihat nih ya, bentuk dari shape. Semuanya memang berubah total. Ini adalah perang aero yang pasti Cak. Ini yang menarik ya. Jadi selain mereka ngetes yang namanya aero yang bentuk tadi nyambung ya. Nah ini kan nyambung nih Cak dari sini. Betul nggak? Sama lihat ya. Ini nyambung ya sidepodnya hingga ke belakang. Tapi Zarco juga ngetes bentuk berbeda untuk sidepodnya. Nah ya kan, jadi ini nggak nyambung yang ini nggak nyambung ya. Jadi tadi kan sidepodnya nyambung, tapi untuk yang kedua, yaitu prototipe kedua ini berbeda. Prototipe kedua ternyata putus sampai di sini Cak. Tapi Honda menambahi atau nambahin ya, jadi nambahin ada semacam kayak tekukan di area sini ya, tambahan casing dan semuanya buat bautan. Sekali lagi memang semuanya belum final Cak, semuanya masih dicari terbaiknya seperti apa dan bahkan kita juga menemukan bagian fender belakangnya pun juga kayak kepuntung, jadi puntung ya bahasanya apa sih, buntung gitu ya. Jadi ini adalah beberapa gambar yang kita dapatkan ya, bagaimana Honda berusaha keras mendapatkan motor yang memiliki kekuatan dari sisi traction. Sekali lagi memang traction stability itu yang dikejar oleh mereka, downforce dan semuanya berkembang pada aero dan aero. Dan kabarnya memang aero terbaru ini memiliki efek positif ya, jadi secara feeling konfirmasi dari Zarco ya dan juga Nakagami, mereka mengatakan untuk feeling dari motor terbaru Honda ini cukup baik walaupun belum yang signifikan. Lihat ada technical control Cak ya kan, jadi semuanya diawasi oleh Dorna. Jadi jangan salah ya, semuanya terkontrol semuanya ya. Bagian belakangnya sini depannya lihat nih ya, wingletnya jadi sudah kayak makin Ducatian Cak nih ceritanya nih Cak. Oke Kang Mas ya, jadi dari sini ya peleknya udah kita terangin tadi IWB. Jadi Honda sekali lagi mereka fokus pada aero yang paling utama tapi elektronik juga, namun juga engine, beberapa opsi engine yang konon dibawa oleh mereka. Yes, ini adalah motor yang dites oleh Luca Marini dan jika kita lihat memang untuk Luca Marini ternyata sama Cak, bagian sidepod bagian sininya ya itu sama dengan motor kedua Zarco, yang mana bagian sini sidepodnya nggak nyambung hingga ke belakang tapi putus kemudian baru dicangkokkan lagi di area sini. Jadi memang secara paralel para pembalap Honda betul-betul mengoleksi data ya, semuanya dikumpulin, nantinya akan digunakan oleh mereka untuk pengembangan selanjutnya dan bagian depannya seperti ini. Jadi kita akan lihat seperti apa dengan tim lainnya Cak. Ini adalah gambar dari Yamaha. Untuk Yamaha memang Kang Mas ya, secara kasat mata kita nggak banyak menemukan perbedaan signifikan ya, sekali lagi nggak banyak menemukan perbedaan signifikan. Karena sebenarnya Yamaha pun sudah membawa perangkatnya ya, komponen-komponennya dibawa sejak dari Aragon. Jadi mereka sebenarnya sudah mencangkokkan komponen baru, komponen yang dites oleh mereka secara intensif di race. Jadi mereka nggak mengandalkan hanya private test. Mengingat Honda Yamaha memiliki konsesi D, itu memungkinkan mereka membawa semua komponen terserah mau dicangkokkan kapan saja, anytime, bisa Cak.
Jadi mau aero, mau engine, dan kabarnya Yamaha memang membawa engine baru, Cak, sama dengan Honda. Dan yang paling mencengangkan adalah planning. Nah ini, Cak, kita akan bahas nantinya apakah Yamaha memang betul-betul akan konversi atau mengganti engine mereka menjadi V4. Kita akan bahas nanti detailnya. Tapi yang jelas kita menemukan ada perbedaan yang signifikan di bagian area samping, sama seperti Honda, di mana Yamaha ya bermain pada side podnya. Dan untuk bagian sayapnya mereka ada 3 bilah di sini, Cak. Jadi dipertahankan 3 bilah. Dan memang saat ini kita sering menemukan Yamaha menggunakan 3 bilah, 2 bilah, itu tergantung situasi dan track. Jadi memang kalau untuk track yang biasanya ya, informasinya di mana track banyak sekali mengumbar top speed, mereka menggunakan 2 bilah. Sementara untuk track yang sangat sempit mereka menggunakan 3 bilah. Ini berkaitan dengan top speed dan juga karakteristik dari motor. Yang jelas nggak banyak berubah, kita masih lihat modelnya slim di bagian depan. Tapi memang kabarnya Yamaha membawa sasis baru, dan sasis baru tersebut dites secara intensif oleh Algren dan juga Fabio. Dan selama ini, Cak, sejauh ini ya, ada informasi dari Fabio Quartararo, Cak. Fabio maksudnya, Cak. Jadi Fabio bahwa mereka cukup happy dengan feeling ataupun output dari sasis yang terbaru, karena memang sasis ini memberikan stability pada saat masuk dan keluar tikungan. Walaupun mereka sekarang ini masih problem dengan traksi ban belakang. Jadi masalah dari Yamaha adalah retraction, sehingga kemarin pada saat Misano informasinya Fabio harus menggunakan full power di bagian depannya. Jadi load ya, jadi masuk keluar tikungannya Fabio menggunakan atau mengandalkan ban depan, dan itu membuat ban depan cepat habis. Dan itu gak ada cara lain karena Fabio mengkompensasi lemahnya bagian belakang. Yamaha masih bekerja keras di sana. Yamaha masih mencoba untuk memperbaiki bagian retraction. Dan ini adalah beberapa informasi dan gambar pastinya. Gambar mungkin satu aja, Cak, tapi beberapa informasi mengenai sasis dan elektronik, termasuk juga engine. Ada beberapa engine, kabarnya ada 3 engine, tipe engine yang dibawa oleh Yamaha. Jadi kita belum tahu seperti apa yang dipilih nantinya, Cak. Next kita lihat. Nah teman-teman, untuk Ducati. Nah sekarang kita melangkah ke Ducati. Ducati ini bisa kita katakan salah satu tim yang sangat pede. Jadi ini adalah motor dari Enea Bastianini. Dan bisa kita pastikan ternyata Ducati nggak banyak menggunakan atau ngetes komponen baru. Mereka hanya berkutat pada aero, dan mereka juga ngetes ban baru pastinya. Karena nggak hanya Ducati sebenarnya tes ban baru Michelin di tahun depan ya. Jadi Michelin sudah membawa kompon karkas baru untuk tahun depan, dan ternyata happy, semuanya happy, feelingnya bagus. Dan ini adalah salah satu usaha Ducati secara minimalis ya. Mereka hanya ngetes beberapa aero, termasuk lihat nih. Bentuk dari shape untuk fairingnya ternyata dibuat lebih slim. Tapi secara umum sama saja, nggak berubah. Jadi ini hanyalah salah satu cara Ducati untuk mempertahankan dominasinya dengan, ya kalau motor sudah sempurna ngapain diobrak-abrik kan gitu, Cak. Kira-kira demikian. Oke, next kita lihat. Nah ini dia, Cak, dari samping ternyata Ducati sekali lagi tidak hanya di bagian depan. Ducati juga mencoba beberapa opsi lainnya, termasuk juga di bagian area samping sini, Cak. Jadi area samping ini sama dengan semua tim lainnya, Ducati walaupun sudah sempurna ya, ibaratnya kita katakan the best bike in the grid, tapi bisa kita pastikan Ducati tetap mencoba beberapa inovasi, khususnya mereka juga ngetes, lihat nih, ada aero yang sedikit ada perubahan di bagian area sini, dan juga bagian sidepodnya juga berubah, sangat minimalis, nyaris sama, tapi sama akan melihat perbedaan yang cukup signifikan di area sini. Jadi memang secara general kita akan menemukan perbedaan yang minimalis, perbedaan yang nggak signifikan. Satu saja yang menjadi perhatian IWB, lihat nih ya. Jadi ternyata Ducati menggunakan pengetesan kemarin, peleknya model Y juga, tapi beda dengan Honda, di mana Y-nya di sini kecil, dan lebih ke sini ya pangkal Y-nya, tapi kalau untuk yang Ducati, Y-nya di bagian depan. Namun beda dengan Honda, bagian depannya seperti ini, model palang Y, tapi belakang justru dia lebih konvensional, model yang biasa seperti ini. Memang karakter motor berbeda, tentu dibutuhkan komponen yang berbeda. Sepertinya saat ini ya Ducati sudah sangat puas dengan performa ban belakangnya. Jadi mereka nggak otak-atik di area sini, tapi mereka mencoba memperbaiki di bagian depan. Ini untuk meningkatkan entry corner. Walaupun saat ini Ducati sudah menjadi motor terbaik, best bike. Dan teman-teman, memang Ducati GP25 belum dibawa oleh Ducati. Sejauh ini masih hanya mencoba untuk mengembangkan beberapa aero, yang bisa kita melihat di sini ya perbedaannya, dan aero ini lebih dicangkokkan untuk GP24, tapi beberapa analisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah semacam kamuflase saja, karena memang GP25 nggak banyak berubah nantinya seperti GP24,
tapi yang berubah adalah aero dan juga elektronik, termasuk juga ya sedikit tune up pada engine-nya. Lihat nih, ya jadi motornya, sprocket gearnya ya. Ini aja, beda Cak ya ternyata ya, sprocket gearnya beda dengan motor konvensional, motor Mas Pro. Lihat nih, kisi-kisinya seperti ini ya. Ini semuanya ada kalkulasinya pastinya, dan ini adalah sebuah makarya luar biasa, karena Ducati bisa kita katakan adalah motor yang sempurna sekarang ini. Bahkan Marquez saja bersama Ducati bisa menyabet 2 kali juara ya kemarin back to back. Ini selain dari motornya tentu juga pembalapnya pastinya, tapi dengan motor dan pembalap yang luar biasa akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya itu Cak ya. Jadi Ducati secara minimalis meracik atau jajal beberapa aero, tapi ada sentuhan elektronik juga, dan sejauh ini memang pembalap Ducati puas, jadi nggak ada komplain mengenai ini. Nah ini kembali kepada Luca Marini Cak, Honda Cak. Jadi sama dengan Zarco tadi, ternyata Honda dipastikan juga, lihat nih, Marini juga menggunakan yang sama ya. Tadi ya kita jadi kayak melompat, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang pasti seperti ini bentuk dari setpotnya, bagian bawah ini ada sayapnya yang agak berbeda. Yang jelas secara paralel mereka juga ngetes semua komponen, tapi aero, fokus mereka adalah aero dan aero Cak. Dan teman-teman untuk gas-gas dan juga KTM ini sama aja lah, kita nggak usah campur-campur. Keduanya sama, basisnya sama, pengembangnya sama. Jadi kalau kita lihat mereka mencoba beberapa knalpot ya Cak. Knalpot yang IWP sudah share kemarin, bentuk knalpotnya berbeda dan ini juga berbeda pula. Dan sejauh ini memang KTM masih berkutat pada pengembangan untuk knalpotnya dan engine, sekali lagi engine. Karena Pedrosa ini adalah salah satu leadernya sekarang, dan mereka akan mendengarkan semua saran dari Pedrosa. Dan sejauh ini mereka membawa mesin yang karakternya berbeda, jadi mereka berusaha keras bagaimana supaya improvementnya terjadi. Sebab mereka nggak mendengarkan Pedrosa, mereka tersesat, sekarang semakin mundur grafiknya. Dan ini adalah bentuk dari belakangnya, dingklek pawon masih tetap ada Cak, jadi modelnya tapi bertingkat di bagian sayapnya. Jadi seperti ini untuk yang gas-gas, nggak banyak yang bisa kita gali. Nah ini dia, jadi tadi kan WB sudah share sampai bentuk yang seperti itu. Nah ternyata mereka juga mencoba yang knalpot yang satunya. Jadi saya mantau sendiri tadi knalpot yang tumpuk 2. Tapi untuk knalpot satunya, nah dengan model yang tadi itu ternyata belum puas. Jadi gas-gas dan juga KTM mengumpulkan beberapa data, termasuk juga desain knalpot yang puntung seperti ini. Lihat nih, di Misano kemarin mereka membuat knalpot yang puntung, dan tiba-tiba ada koneksi di sini. Ini juga EWB bingung ya, seumur-umur melihat ada knalpot yang silencernya keluar di sini, tiba-tiba dialihkan ya, bukan dialihkan, istilahnya ada konektor yang terhubung ke bagian knalpot atasnya. Ini kita pastinya ya dari beberapa analisa memang karakter untuk engine, sekali lagi engine karakter itu yang difokusin oleh gas-gas Cak. Jadi Cak, jika IWP kompilasi dari Aprilia dulu, bahwa pada tes kemarin Aprilia hanya fokus pada Raul Fernandez, itu intinya, karena pembalap Trackhouse Racing tersebut adalah satu-satunya pembalap yang bertahan untuk 2025 ya. Aprilia sepertinya membandingkan mesin tahun 2023 dikomparasikan dengan 2024 untuk mencari tahu apakah mesin tahun 2023 lebih baik di area yang menjadi kelemahan 2024. Mereka juga mencoba atau menemukan kombinasi yang lebih baik. Fernandez juga menguji diffuser di bawah jok yang merupakan pembaruan aerodinamis ala Formula One. Diffuser ini memberikan banyak daya tekan ke bawah Cak di bagian belakang. Sementara Salvadori bekerja keras pada mesin untuk tahun 2025, dan Alex Espargaro serta Maverick menguji solusi setup untuk meningkatkan kemampuan masuk luar tikungan. Dan untuk KTM Kang Mas ya, nah KTM ini meminta dari Pedrosa yang jelas untuk menggantikan Pol Espargaro melakukan tugas pengujian kemarin. Sementara Binder dan Acosta mencoba prototipe motor baru. Jadi mesin baru ini atas arahan Dani Pedrosa, dan ini membuat KTM berbenah. Jadi informasinya Dani telah memberikan lampu hijau untuk mesin baru, dan Dani tahu apa yang dibicarakan. Jadi mereka mendengar KTM, mereka melakukan kesalahan dengan mengikuti apa yang mereka anggap benar dan tidak mengikuti saran dari Dani. Jadi mereka menyesal Cak. Makanya untuk mesin 2025 nantinya adalah atas arahan Dani Pedrosa. Nah sementara Honda Cak, HRC menghadirkan sejumlah pembaruan untuk uji coba Misano, termasuk spesifikasi aerodinamis, sasis, dan mesin baru untuk dievaluasi oleh para pembalapnya. Nah, Kang Mas ya, jadi wis padang jinglang ya, sudah jelas ya. Ibu sudah tuturkan semuanya, detailnya seperti apa. Jadi teman-teman semuanya, jika kita melihat secara detail apa yang sudah Ibu share tadi,
maka bisa kita simpulkan sejauh ini ya, sepertinya tetap role modelnya adalah Ducati, Cak. Ya piye Kang Mas, Honda wae modelnya dari aeronya juga Ducati, sementara juga beberapa detail dari Yamaha juga ada kemiripan, ya nggak berlebihan ya Kang Mas ya. Sebab sama tahu sendiri bahwa sejauh ini pabrikan Jepang mereka banyak sekali mengambil orang-orang dari Eropa, orang-orang yang memiliki kemampuan di Ducati di masa lalu. Jadi kalau kita katakan mereka mengcopy ya nggak juga, karena suka nggak suka pasti mereka juga berdistribusi seperti Marmorini, kemudian juga Max Bertolini yang sekarang di Yamaha. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nggak berlebihan kalau di masa depan sepertinya pabrikan Jepang bakal mirip sekali dengan Eropa secara shape-nya, secara desain dari aeronya, karena influence atau pengaruh dari mereka pasti akan sangat kuat. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali kepada Yamaha. Jadi, Cak, Yamaha ini yang udah WB share tadi ya, dalam judul dan juga pembukaan dari video yang WB share tadi, ternyata Yamaha sepertinya ya, setelah mereka melakukan testing, mereka melakukan discussion dengan Marmorini dan juga Max Bertolini, rumornya. Jadi saran sangat kuat datang dari mereka supaya Yamaha bukan mencoba lagi sih, jadi fokus untuk berganti engine. Karena menurut mereka inline 4 ini memiliki karakteristik yang agak terbatas dari sisi power. Walaupun di masa lalu sama tahu sendiri kekuatan dari mesin inline 4 adalah cornering speed. Tapi yang menjadi masalah adalah begini, Cak. Mesin V4 di masa lalu mungkin agak sulit untuk dikendalikan. Jadi cenderung brutal. Makanya di Ducati masa lalu kan sangat sulit, dan juga Honda terkenal juga brutalnya. Tapi dulu Honda sangat bagus, memiliki ECU yang luar biasa, sehingga ketika menggunakan Magneti Marelli, sekarang ini Jepang kedodoran. Untuk Magneti Marelli, Cak, sama tahu sendiri ECU ini adalah ECU yang digunakan oleh Ducati sejak 2003. Jadi secara general memang ECU ini cocok bagi engine V4 sebenarnya. Makanya kalau saya perhatikan secara komparasi, sekarang ini mesin V4 kecuali Honda rata-rata memang bagus di atas ECU Magneti Marelli. Makanya ketika Marmorini mencoba nge-push inline 4, ternyata ada sisi nggak matchingnya, Cak. Jadi namanya komponen dari ECU, elektronik, semuanya kan harus connect. Nah, karakter dari mesinnya, dan dari rumor yang berkembang, sepertinya, Cak, bahwa mesin inline 4 ini sedikit kesulitan dicangkokkan atau dikawinkan dengan ECU Magneti Marelli. Jadi ya bisa aja, cuman nggak bisa maksimal. Itu yang mereka dapatkan, dan mungkin di masa lalu Suzuki sangat luar biasa dengan engine inline 4-nya dengan ECU Magneti Marelli, tapi tidak lepas semuanya dari sasis dari Suzuki memang bagus banget. Jadi informasinya memang frame dari Suzuki ini luar biasa, kalkulasi dari aero juga bagus, dan memang saat itu Suzuki memiliki banyak sekali tim yang di sana ya, bercampur di sana, yang terlibat adalah para tim Eropa. Jadi Suzuki itu, Cak, walaupun sampean lihat itu adalah motor Jepang, tapi yang terlibat tim pengembangannya ya itu adalah mayoritas orang-orang Eropa, dan di sana Suzuki Open, itu bagusnya. Nah, untuk di Honda dan Yamaha problemnya adalah mereka agak telat. Makanya Marmorini, Cak, sedang memperbaiki bagaimana supaya Yamaha ini bisa mengejar, dan sepertinya arah yang disarankan oleh Marmorini dan tim ya, termasuk Max Bertolini, itu adalah menggunakan mesin V4. Jadi sepertinya mereka sudah meracik sana. Rumor yang diberikan oleh Motorsport ya, khususnya mereka juga sangat yakin bahwa di tahun 2027 mesin ini akan ready. Jadi mesin ini nggak akan mesin yang 1000 cc, Cak. Mereka akan fokus kepada mesin 850 cc. Jadi semuanya akan start dari awal. Jadi semuanya kan startnya bareng-bareng nih, dari Ducati, KTM, Gasca dan sebagainya, sehingga pabrikan Jepang mereka sebenarnya sudah fokus kepada mesin 850 cc, bukan mesin 1000 cc sekarang. Toh umur dari 1000 cc udah tinggal 2 tahun, Cak. Jadi bagi pabrikan Jepang sangat penting mereka untuk fokus pada engine yang baru nanti. Dan informasinya, rumornya mesin untuk Yamaha nanti akan menggunakan V4. Jadi sepertinya di tahun 2027 ya, 2027 mesin V4 akan semuanya, Cak, intinya gitu, akan digunakan oleh semua tim. Jadi sepertinya Yamaha bisa saja terbuka menggunakan mesin V4 jika memang ini isunya benar. Apapun itu, Cak, semuanya masih isu dan isu. Jadi sampean tampung saja seperti apa. Yang jelas apapun itu tentu kita akan memantau, dan sampai juga jangan jangan terlalu dimasukin hati dulu. Kalau IWP sendiri selama belum ada official announcement dari pabrikan, IWP anggap ini masih isu yang belum tentu benar.
Makanya sampean tampung dan kita akan buktikan nantinya. Yang jelas ini adalah usaha dari Honda dan Yamaha untuk membuat mereka bisa mengejar pabrikan Eropa. Itu Cak yang bisa kita dapatkan. Nah ini Cak yang super hot. Dimana sampean tahu nggak? Ternyata ada isu di mana kemarin Marc Marquez dikabarkan sebenarnya diam-diam sudah mencoba atau menjajal sasis yang terbaru untuk GP25. Jadi ini memang sebuah rahasia yang dibungkus rapat oleh Ducati. Namun sejauh ini memang kita hanya tampung dulu. Ya nggak apa-apa sih Cak. Soalnya kalau dari informasi para media luar ini adalah sebuah analisa yang logis. Karena rumornya Marquez akan dilibatkan untuk pengembangan GP25. Jadi ibaratnya dia harus ngetes ya. Jadi kemarin itu di Misano sepertinya dia sudah ngetes diam-diam secara sasisnya. Walaupun sejauh ini belum ada verifikasi yang bisa kita jadikan acuan yang sangat sahih gitu ya. Tapi yang jelas rumor yang berkembang kemarin Marquez dikatakan sudah ngetes sasis saja ya, sasis GP25 dari sini ya, dari Misano kemarin, maka akan dibuat modal oleh Ducati untuk mencoba mengembangkan motor tersebut ya di tahun depan untuk Marquez. Jadi beberapa rumor tersebut menjadi bahasan di beberapa media yang cukup terpercaya bahwa Marquez sebenarnya kemarin ada indikasi sudah mencoba untuk sasis GP25 tahun depan. Jadi beberapa rumor tersebut mencuat karena memang Tardozzi dari kemarin mencoba untuk membantah bahwa GP25 sudah ada. Tetapi beberapa isu dari para jurnalis di sana mereka menemukan bahwa terindikasi Marquez sebenarnya diam-diam sudah menggunakan framenya aja GP25 untuk masa depan. Jadi bukan untuk GP23 ya teman-teman. Jadi jangan salah sangka, soalnya gara-gara ini bisa aja dipelintir nih. Tetapi ini adalah sasisnya aja menggunakan GP25 untuk direction bagi Ducati karena kan karakteristik dari pembalapnya berbeda. Gaya dari Pecco berbeda, Marquez berbeda. Jadi dari dua pembalap ini Ducati sepertinya ingin mendengarkan perspektif masing-masing. Jadi mereka bisa mencari titik balance-nya di mana ya teman-teman ya. Jadi itu aja Cak update benaran tentang MotoGP. Sekilas informasi mengenai beberapa news yang memang hot. Akan tetapi apapun itu sama tampung aja, toh juga semuanya masih berupa isu ya. Mengenai Yamaha menggunakan V4, termasuk juga Marquez yang dikatakan sudah mencoba atau jajal sasis GP25. Siapa tampung, kita lihat saja nanti seperti apa kelanjutan dari cerita ini Cak. Makin seru Kang Mas ya. Oke Kang Mas ya, itu aja Cak update yang benar semuanya. Dan seperti biasa langsung suka video cuma like, share dan subscribe. Ojo lagi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekian.